Episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh sebut saja bernama Darto. Dia berasal dari lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Dia menceritakan kisah mengerikannya ketika dia sedang memancing bersama teman-temannya di sebuah danau di lereng Gunung Sumbing. Lalu, seperti apa cerita mengerikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua PKR Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh sebut saja bernama Darto yang berasal dari lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Dia menceritakan kisah mengerikan ketika sedang memancing di sebuah danau di lereng Gunung Sumbing bersama teman-temannya. Lalu seperti apa ceritanya? Oh iya, di sini gua akan ber-POV sebagai Darto biar lebih gampang untuk menceritakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri, dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri.official. Tanpa berlama waktu, kita gas ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Namaku Darto, seorang tukang pancing yang sudah belasan tahun keliling waduk, sungai sampai rawa-rawa demi menyalurkan kopi. Tapi ada satu tempat yang sampai sekarang tak bisa lupakan, yaitu sebut saja Waduk Batu Merah di lereng Gunung Sumbing. Orang-orang desa bilang waduk itu angker katanya. Lah dulu dibangun di atas desa lama yang tenggelam karena longsor. Tapi aku tak pernah percaya cerita mistis. Yang kucari cuma ikan yang besar. Waktu itu Sabtu malam, aku dan dua teman, sebut saja bernama Jaya dan Tony, datang ke waduk sekitar jam 8 malam. Bulan separuh, air waduk tenang. Kami parkir motor di depan pohon randu besar, lalu menurunkan peralatan pancing. Tempatnya sepi banget toh, kata Jaya sambil menyalakan rokok. Bagus bang, ikan besar biasanya nongol kalau sepi, jawabku santai. Kami duduk di pinggir waduk, menyiapkan umpan cacing dan jangkrik. Nih, hanya suara kodok dan jangkrik, tapi makin lama suasananya makin aneh. Sekitar jam 9 lewat, Tony tiba-tiba menatap ke air. Kalian dengar nggak? Kayaknya ada yang nyanyi, katanya pelan. Aku pasang telinga. Benar, dari tengah waduk sama-sama terdengar suara perempuan melakukan tembang jawab dulu. Suaranya pelan, tapi merinding. Lirih seorang datang di bawah air. Jaya langsung berdiri. Udah, pulang aja yuk. Gak enak nih tempat. Tapi aku keras kepala. Palingan orang lagi mandi di seberang. Santai aja. Kupasang umpan ikan kecil dan kulemparkan sejauh mungkin ke tengah waduk. Tak lama, pelampungku tenggelam keras. Stop! Teriak. Ku tarik sekuat tenaga, tapi rasanya aneh. Umpanku tersangkut sesuatu yang berat seperti tubuh manusia. Saat ku tarik lebih dekat ke permukaan, sesuatu muncul dari air. Bukan ikan. Tangan putih pucat muncul dari air, menenggelamkan tali pancing. Aku dan Tony spontan mundur dari permukaan air itu. Muncul wajah wanita, rambut panjang menutupi separuh muka, kulitnya pucat kebiruan dan matanya kosong, hitam seperti arang. Dia menatap langsung ke arah umpan. Sudah telan suaranya lirih bergema aneh. Aku tak bisa bergerak, badanku kaku. Tony menjerit dan lari ke motor. Jaya mencoba menarikku, tapi air tiba-tiba bergejolak. Wanita itu menyeret tali pancingku ke dalam waduk. Tanganku ikut tertarik.
Aku terjatuh ke air dingin yang terasa seperti es. Setelah air, aku sempat melihat banyak wajah, puluhan mungkin ratusan. Semuanya pucat, semua membuka mulut seorang berteriak, tapi tak ada suara. Aku sadar, mereka mayat orang-orang yang tenggelam di waduk itu. Aku tak tahu bagaimana cara aku bisa naik ke darat. Ketika aku buka mata, sudah pagi. Tony dan Jaya menatapku dengan wajah siap. Kau, tadi semalam tidak sadar kok. Kami nemuin kau, udah di pinggir waduk. Tali pancing melilit tangan kau sendiri, kata Jaya. Kulihat tanganku benar, tali pancing itu melilit sampai ke pergelangan tangan. Tapi anehnya di ujung tali, masih ada bekas genggaman tangan manusia. Jari-jari kecil dan kuku panjang yang bukan milik. Kami segera kabur tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke waduk itu. Kali ini dengan kepala desa dan beberapa warga. Kami melihat dari kejauhan, air waduk itu benar-benar berwarna merah kecoklatan seperti darah. Dan di tengahnya samar-samar terlihat sesuatu melambai, seperti tangan seorang wanita. Sejak hari itu, aku tak pernah memancing di malam hari lagi. Dan sampai sekarang, kalau hujan turun, di waduk Watu Merah, orang-orang masih mendengar suara perempuan bernyanyi di tengah air. Jangan pernah melempar umpan di tempat yang sunyi. Kau tak tahu siapa yang akan menyamar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Gudang Misteri dan tekan loncengnya. Oke teman-teman, sekian saja cerita di episode yang berjudul Cerita Mistis Waduk di Gunung Gareng Sumbing yang menyimpan rahasia mereka. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.